Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla Mawadda, jurusan Ekonomi Syariah, NIM 50119036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dosen saya mengenai tentang pengantar manajemen. Soal yang pertama, apa yang diketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa artinya manajemen. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dan penerapan prinsip yang dalam penempatan sumber daya, fisik, keuangan, manusia, informasi secara efisien dan efektif. Di sini saya akan menjabarkan tentang pengertian tersebut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Di sini yang pertama yaitu perencanaan. Setiap perusahaan organisasi itu harus memiliki rencana agar setiap perusahaan berjalan dengan lancar. Tanpa adanya perencanaan, itu perusahaan tidak akan berdiri. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungan atau disebut juga dengan struktur organisasi. Setiap perusahaan manajemen itu harus memiliki pengorganisasian, yaitu struktur organisasi yang terdiri atas manajer, bawahan, dan bawahannya manajer. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah proses kegiatan yang memberikan instruksi, perintah, atau petunjuk kepada orang lain. Di sini pengarahan yaitu sama dengan mengarahkan atasan yang mengarahkan bawahannya dengan agar setiap organisasi berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian ini adalah proses penjaminan di mana perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini adalah penjaminan di mana perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu pentingnya mempelajari manajemen. Pentingnya mempelajari manajemen di sini yaitu manajemen juga dapat memberi petunjuk kepada kita di mana kita dapat mendapatkan ide mengenai organisasi dan di dalamnya ada manusia yang akan mengarahkan dan mengambil keputusan dalam manajemen dan bisa mengevaluasi manajemen dan memahami proses dasar sehingga dapat memilih suatu tindakan yang efektif. Di sini pentingnya mempelajari manajemen itu kita mendapatkan ide yang baik dalam berorganisasi dan kita dapat memutuskan dalam manajemen dan bisa mengevaluasi manajemen dan memahami proses dasar sehingga dapat memilih suatu tindakan yang efektif dan efisien. Baiklah, sekarang pertanyaan yang kedua yaitu andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen. Jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Mendirikan sebuah perusahaan, tujuan perusahaan mulai dari top manajemen yaitu perusahaan harus memiliki yang pertama menyusun dan menetapkan rencana dalam perusahaan. Kembali lagi dari pertanyaan yang pertama kan ada tentang perencanaan. Setiap perusahaan harus memiliki perencana. Maka dari itu perusahaan mulai dari top manajemen itu harus memiliki perencanaan yang baik. Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Top manajemen itu harus memiliki ketentuan tujuan perusahaan tersebut, harus memiliki tujuan dari perusahaan. Yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen yang puncak. Mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak tersebut itu contohnya tuh manajer harus mengendalikan posisi bawah yang di bawah manajer seperti sekretaris, bawahan dari sekretaris dan staf-staf lainnya. Yang keempat,
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan tersebut harus memanfaatkan sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan manajemen di bawahnya. Manajer harus bertanggung jawab semua yang dilakukan oleh staf bawahannya. Yang kedua yaitu low management atau disebut dengan pembawahan dari top manajemen. Yang pertama yaitu mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Harus kita mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Yang kedua, mengembangkan moral para karyawan. Setiap manajer harus mengembangkan moral atau etika dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara manajer dan tingkat menengah. Setiap manajer harus berhubungan baik terhadap manajer dengan tingkat menengah. Tingkat menengah itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa disebut dengan sekretaris, wakil sekretaris, dan staf-stafnya. Dan yang terakhir, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan, tidak menyusun secara berskala panjang, yaitu perusahaan ini harus menyusun rencana harian atau mingguan serta bulanan, tidak menyusun jangka panjang, karena perusahaan low management ini harus menyusun perencanaan dari harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Baiklah, peran yang ketiga yaitu peran manajer. Peran manajer itu ada 6. Yang pertama, menjadi seorang mediator yang terbaik. Di sini seorang manajer yaitu harus berperan dengan baik dalam perusahaan. Yang kedua, memberikan tanggung jawab yang besar. Seorang manajer harus mempertanggungjawab setiap perusahaan yang besar. Tanggung jawabnya seperti dalam ruang lingkup organisasi. Yang ketiga, memimpin organisasi dengan baik. Seorang manajer harus memimpin karyawan dengan baik. Yang keempat, mengatur dan mengendalikan organisasi perusahaan. Yang kelima, mengawasi dan mengembangkan organisasi perusahaan. Yang keenam, menggali serta dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi perusahaan. Dari jawaban yang saya jawabkan tadi itu berkaitan semua. Itu semuanya ada. Setiap perusahaan itu harus memiliki 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Baiklah, saya akan menjawab satu pertanyaan lagi. Yang pertama, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga yaitu, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategis apa yang Saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha maksud di mana pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profit oriented. Profit oriented itu adalah tujuan perusahaan untuk mencetak laba yang sebesar-besarnya. Jadi profit oriented ini adalah tujuan perusahaan untuk mencetak laba sebesar-besarnya. Jika saya seorang perusahaan bisnis, saya mempunyai restoran yang sangat besar. Ketika negara Indonesia mengalami musibah yaitu wabah corona atau disebut dengan COVID-19, saya akan menjual makanan saya secara online dengan harga yang standar dan memiliki ongkir, karena setiap masyarakat akan membeli makanan yang secara online atau disebut juga dengan makanan cepat saji, akan banyak peminatnya dibandingkan masyarakat datang ke tempatnya. Dengan itu saya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena masyarakat Indonesia juga banyak yang di rumah. Dari itu masyarakat akan banyak memproduksi makanan yang dijual secara online. Baiklah, itulah yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.